warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang RL, rencana tindak lanjut tentang pembelajaran permainan monopoli yang dimodifikasi. Nah, sebelum kita lanjut ke depan, kita membaca dan latih doa mulai. Berdoa mulai. Nah, sekarang akan pembahasan modul 3 tentang rencana tindak lanjut atau RL. Lanjut. Pembuat RL saya sendiri bersama permainan bola voli yang dimodifikasi bola kick atau bola voli plastik. Nah, pembelajaran yang berbasis proyek memodifikasi belajar secara belajar sekolah di UPD SN 1 Tugas akan apa? Dewasa ini berkembang teknologi sangat masif terhadap bahwa anak didik kita juga ikut berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Namun karena terlalu asik pembelajaran di dunia maya, akhirnya mereka lupa akan tugas penting akan tubuh, yaitu aktif bergerak. Padahal kita semua tahu bahwa kebugaran merupakan salah satu elemen penting untuk kehidupan aktif di masyarakat. Dengan memiliki tubuh yang bugar, maka kita memiliki peluang satu langkah lebih maju untuk hidup sehat. Melalui pendidikan kebugaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan dan menjaga gaya hidup yang aktif dan sehat melalui aktif permainan bola voli yang familiar di kalangan mereka. Nah, salah satu alasan pemilihan permainan bola voli yang dimodifikasi sebagai media menumbuhkan kebiasaan gerak pada peserta didik adalah aktivitas permainan merupakan bagian dari dunia anak. Bahkan dalam konteks belajar pun motivasi dan keikutsertaan peserta didik akan lebih tinggi dari ketika sebuah permainan dilakukan. Selanjutnya, dengan tema permainan bola voli yang dimodifikasi, peserta didik diberi kesempatan untuk bereksplor pengetahuan terkait dengan ragam permainan bola voli yang dimodifikasi yang akan mereka pilih. Dengan begitu, diharapkan tumbuh kesadaran dan tanggung jawab akan pilihan yang telah disepakati bersama dan juga dapat menyesuaikan dengan proyek yang disusun. Tujuan program: tujuan terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, juga sehat, gembira dan berprestasi. Pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka membentuk keterampilan pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diinginkan diminati. Menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata di situasional. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Terus, penerapan konsep pembelajaran aktif di mana siswa terlibat secara langsung kegiatan belajar. Nah, indikator 1. Peserta didik dapat saling menumbuhkan keterampilan permainan bola voli dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas yang akan dilaksanakan. Kedua, peserta didik dapat menyampaikan hasil presentasi proyek sehingga peserta didik
yang lain dapat memahami tujuan dari aktivitas tersebut dilaksanakan dikaitkan dengan komponen kebugaran jasmani yang ingin dicapai. 3. Peserta didik dapat mengampanyekan pola hidup aktif melalui permainan bola voli yang dimodifikasi untuk menjaga kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung capaian kakak dan hasil. Capaian 1. Menumbuhkan keterampilan para peserta didik. 2. Meningkatkan pemahaman tentang komponen kebugaran jasmani. 3. Menambahkan referensi aktivitas berat yang banyak untuk kegiatan sehari-hari. Langkah 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah, wali kelas, dan tenaga pendidik dan pembagian tugas lainnya. 2. Penjelasan proyek yang akan dilaksanakan. 3. Penetapan komponen kebugaran dan permainan bola voli oleh murid. Hasil sendiri cukup guru pejoka untuk lokomotifnya. 2. Wali kelas dan tenaga pendidik sebagai fasilitator. 3. Peserta didik sebagai penggagas event, pengelola kegiatan narasumber, serta permainan dalam permainan dan juga sebagai analis kebugaran jasmani. Nah, struktur program dan mitra. Komunitas belajar di masa November sampai Desember. Jadi kita membuat program ini sampai November sampai Desember. Nah, minggu 1 persiapan, minggu 2 perencanaan dan uji coba, minggu 3 pelaksanaan, minggu keempat evaluasi, minggu kelima pelaksanaan permainan bola voli yang dimodifikasi. Kegiatan kurikuler dan pertemuan di kali sekolah. Kegiatan mulai dari bulan November. Pembinaan kepala sekolah, koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan guru PJK, guru dan tenaga pendidik sebagai fasilitator. Lanjut. Kekuatan aset sekolah. Nah, kekuatan aset sekolah. 1. Kepala sekolah dan guru yang saling mendukung kegiatan program dan profesional dan peserta didik yang antusias aset SDM. 2. Pemanfaatan dana sekolah untuk kegiatan sekolah aset finansial. 3. Fasilitas sekolah seperti lapangan, ruang kelas, alat tulis, lapangan, laptop, sarana dan prasarana lainnya, aset fisik. Nah, 4. Pembiayaan permainan tradisional di kalangan peserta didik sehingga menjadi pionir untuk sekolah lain, aset budaya dan politik. 5. Permainan tradisional tidak familiar di manakah di lingkungan tempat tinggal peserta didik, aset lingkungan. Nah, lanjut. Rencana evaluasi. 1. Data diambil berupa dokumen kegiatan, berupa portofolio kegiatan dan produk untuk evaluasi terlaksanaan kegiatan. 2. Mempersiapkan murid konsultasi guru, refleksi antar teman, membuat teknis kegiatan dan pertanyaan untuk wawancara. 3. Pengembalian data menggunakan konsultasi teknis dan wawancara yang dilakukan oleh guru, kepala pendidik dan juga dari peserta didik kepada peserta didik yang lain. Nah, kemungkinan tantangan. 1. Koordinasi tim.
kegiatan, yaitu dengan cara satu, pemahaman secara mendalam dari inti pendidikan kebugaran. Dua, pemahaman keterampilan akademik dalam bekerjasama mencangkutan masalah. Ketiga, semua guru sebagai fasilitator membuka ruang diskusi jika ada kesulitan peserta didik dalam memahami suatu tujuan. Nah, jika ada pertanyaan, maka kita kembali. Ada yang ditanyakan dari hasil kami sebagai karyawan coba. Kenapa harus memanfaatkan aset di sekitar sekolah? Nah, kenapa kita harus memanfaatkan aset di sekitar sekolah? Nah, aset yang ada di sekitar sekolah berupa lapangan, internet, terus jalan raya kita manfaatkan, karena kebanyakan sekolah itu belum tentu ada lapangannya, ada bola-volinya. Jadi seada mungkin lapangan atau jalan kita manfaatkan buat pembelajaran seperti kedoka, lari, sprint atau apa. Jadi kita manfaatkan terutama untuk aset bola-voli. Bola-voli kita modifikasi. Jika bola-voli itu tidak ada, kita modifikasi dengan bola-voli plastik. Sudah cukup. Yang lain ada nggak? Kenapa harus memodifikasi permainan? Nah, kenapa harus memodifikasi permainan? Nah, permainan itu perlu kita modifikasi. Jadi setiap siswa itu pembelajaran juga mesti permainan seutuhnya seadanya. Jadi kita harus modifikasi dengan permainan yang yang menarik untuk siswa. Jadi siswa itu minat belajarnya itu sangat antusias karena ada permainan yang kita modifikasi. Ya, itu. Ada yang lain? Jadi terima kasih sekian. Jadi untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita tutup untuk materi